Kenapa pada heboh dengan Paris Fashion Week? Ini Fashion Week Paris atau Fashion Show Indonesia di Paris? Mari tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas dari pendekatan marketing strategi. Video ini dibuat bukan untuk menjudge atau menghakimi pihak manapun. Buat saya, lebih menarik membahas dari sisi marketing strateginya. Beberapa hari ini, publik sedang dibuat terkecoh oleh pemberitaan yang kurang tepat dari sejumlah brand dan desainer tanah air yang menghelat fashion show di kota Paris. Ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa brand mereka mendapat panggung di Paris Fashion Week 2022 lewat sejumlah tagar dan pemberitaan. Faktanya, acara yang membawa sejumlah brand dan desainer tersebut bukanlah acara resmi yang dihelat oleh Fédération de la Haute Couture et de la Mode, alias penyelenggara Pekan Mode di Paris. Demikian yang saya kutip dari majalah Dewi. Nah, sesungguhnya ini acara kayaknya memang digagas untuk membuat show di kota Paris karena bersamaan dengan event Paris Fashion Week. Nah, ini yang menarik untuk dibahas. Sebuah event yang diadakan di Paris dan membuat heboh para netizen. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Paris? Mungkin saja mereka sedang melakukan unconventional marketing. Dalam sebuah teori marketing, ada beberapa manfaat yang didapatkan dari unconventional marketing ini. Yaitu pertama, menguatkan brand awareness. Yang kedua, cost bisa lebih rendah. Yang ketiga, bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Kemudian keempat, bisa memberikan kejutan dan reaksi spontan, seperti yang terjadi saat ini. Lalu juga bisa menciptakan mobilitas dan koneksi, serta menciptakan asosiasi merek atau brand association di kalangan masyarakat. Nah, apakah teman-teman atau saudara-saudara kita di Paris itu mengerti hal ini atau tidak? Saya juga tidak tahu. Nah, dalam unconventional marketing itu ada 4 bagian utama yang saya bisa share pada video kali ini. Yang pertama adalah viral marketing. Yang kedua adalah stealth marketing. Yang ketiga ada street marketing. Dan yang keempat adalah ambush marketing. Nah, pada peristiwa ini bisa diasumsikan bahwa Fashion Show Indonesia di Paris ini sedang melakukan ambush marketing. Bisa juga melakukan stealth marketing, atau menggelar acara dan melakukan promosi diam-diam serta mengkaitkan diri dengan peristiwa yang ada atau Paris Fashion Week tersebut. Nah, biar lebih gampang, apa itu stealth marketing? Saya kasih contoh ke teman-teman seperti ini. Ketika teman-teman sedang melakukan promosi produk di sosial media untuk meningkatkan penjualan, tiba-tiba ada orang yang nyelonong menggunakan kesempatan tersebut untuk ikut jualan dan promosi dengan cara mereka ikut Bukalapak dengan nulis promosi mereka di kolom komentar sambil menampilkan gambar-gambar produk mereka di saat yang bersamaan. Inilah yang disebut dengan stealth marketing. Nah, kemudian kalau kita lebih lanjut, apa itu yang dimaksud dengan ambush marketing? Jadi strategi promosi yang dilakukan oleh satu brand produk dengan cara numpang pada suatu acara yang resmi dan sah tanpa ikut membayar atau jadi sponsor acara utamanya. Biasanya, ambush marketing ini terjadi di event-event berskala internasional seperti sport, yaitu World Cup, Olimpiade, dan bisa juga pada produk-produk atau event lainnya. Fenomena ambush marketing ini seringkali terjadi dan tidak saja terjadi di event-event sport. Bahkan di Sydney pada tahun 2011 ketika Apple meluncurkan produk barunya iPhone 4S, tiba-tiba Samsung ikut membuka store tepat beberapa meter dari store-nya Apple, di mana pembeli Apple sudah siap menunggu dan membeli produk Apple. Ketika Apple menjual iPhone 4S dengan harga $850, Samsung tiba-tiba muncul menjual produk Samsung S2 dengan harga $2. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa sangatlah mudah mengendarai salah satu brand besar dunia ketika melakukan satu event.
Mungkin juga termasuk Fashion Show Indonesia di Paris ini yang akhirnya menciptakan misconception di masyarakat karena informasi yang diberikan tidak utuh dan terkesan ditutup-tutupi kebenarannya. Jangan sampai event yang dibuat di Paris malah justru menurunkan kelas, kualitas, kredibilitas, dan kepercayaan sehingga menimbulkan opini buruk dan rasa tidak percaya dari konsumen, terlebih masyarakat dunia. Nah, acara Fashion Show Indonesia di Paris ini bisa dikategorikan melakukan ambush marketing, mendompleng event Paris Fashion Week dengan membuat Paris Fashion Show Indonesia di Paris. Maksudnya sudah bagus, tapi tidak tepat. Apapun strategi promosi pemasaran yang dilakukan, setidaknya harus mengetahui dengan jelas target pasarnya. Minimal menerapkan strategi, taktik, dan value yang tepat. Paris itu adalah kota fashion dunia, juga kosmetik. Nah, kalau kita ke sana mau jualan fashion dan kosmetik, secara target pasar sudah nggak bisa bersaing. Kenapa? Karena produk-produk yang dibawa ke sana belum punya brand kuat dan dipercaya konsumen dunia, apalagi sekelas Paris. Kalau toh akhirnya targetnya bukan warga Paris atau dunia, misalkan targetnya orang Indonesia yang ada di Paris, maka secara target acara fashion di Paris itu sudah tidak tepat meskipun ada di Paris Fashion Week. Nah, disinilah mulai muncul opini-opini dan kegaduhan para netizen. Secara performance benefit factor, fashion show di Paris ini tidak menguntungkan karena produk yang ditawarkan kurang sesuai dengan target pasar yang ada di Paris. Kecuali ada tujuan lainnya, seperti kepuasan, kebanggaan sendiri, karena bisa jalan-jalan ke Paris sambil buat acara promosi di sana. Disinilah peran public relation dan marketing communication yang dilakukan oleh penyelenggara Paris Fashion Show tersebut harus transparan, trustable, dan edukatif sehingga tidak terkesan memanipulasi yang bisa menciptakan bad publicity. Kalau mau menerapkan strategi menguatkan brand image, brand trust, dan brand association dari produk yang mau dipasarkan atau dijual untuk mendapatkan profit di pasar internasional, saran saya lakukan beberapa langkah berikut ini. Pertama, buatlah acara atau event yang tujuannya memang khusus dan spesifik mau mengorbitkan brand lokal di dunia internasional. Jangan melakukan brand association strategi yang tidak relevan dan tidak tepat. Apalagi ambush marketing. Buat trade show event produk Indonesia dengan strategi yang tepat. Sekali lagi, jangan melakukan ambush marketing karena kita tidak bisa memasang logo dan brand di event-event utama tersebut. Juga bisa merusak citra perusahaan atau brand image dan juga bisa kena sanksi secara etika bisnis dan memancing kegaduhan. Yang kedua, set goal. Buat target yang jelas, siapa yang disasar, apa yang mau dijual, bagaimana cara menjualnya, berapa profit yang ingin didapatkan, di mana mau diadakan event tersebut, dan seterusnya. Dirancang secara jelas. Yang ketiga, lakukanlah segmentasi pasar yang sangat jelas dari produk yang akan dipasarkan dan dijual. Apakah mau menjual produk dengan strategi single segment, produk specialization, selective specialization, full market coverage, atau market specialization? Harus jelas. Orang-orang yang berangkat ke sana harus memiliki kemampuan di bidang marketing, wawasan, dan juga tahu taktik untuk bisa menjual produk di pasar internasional. Yang keempat, kalau budgetnya kurang, lakukan street marketing dengan sengaja memasang baliho, poster, distribusi flyer. Bisa juga dengan menunjukkan street art, street culture yang menarik perhatian di pusat keramaian dan di jalan. Dan jadikanlah masyarakat yang ada di sekitar sana mengenali dan mengetahui apa yang sedang dilakukan. Dan bahkan kalau perlu menjadikan mereka sebagai target untuk memviralkan produk yang dijual dengan strategi word of mouth marketing. Yang kelima, buat acara khusus
atau ikut event B2B, business to business yang targeted, di mana secara jelas terjadi transaksi antara buyer dan seller. Bawalah dan pamerkan brand-brand produk Indonesia yang otentik, yang unik, serta memiliki daya saing. Hadirkan orang-orang kompeten dan ahli di bidangnya agar mampu berkomunikasi, melakukan presentasi, dan akhirnya close the sales selama event tersebut atau bahkan setelah pulang dari event-event B2B tersebut. Disinilah akan terbukti event tersebut bermanfaat buat masyarakat kita secara nyata. Kalau kembali kita simpulkan bahwa Paris Fashion Week itu sama dengan brand association, sama dengan brand trust, sama dengan brand identity yang pada akhirnya diharapkan mampu mendapatkan perhatian audiens untuk menguatkan brand positioning dalam mempengaruhi dan meyakinkan konsumen atau masyarakat yang ada sehingga mau memilih dan membeli produk yang dipamerkan atau dipasarkan, sehingga tercipta purchase intention atau keinginan membeli dan loyalitas konsumen. Cuman pertanyaan kita, apakah target pasarnya sudah benar, sudah tepat atau belum? Mari kita dukung karya dan produksi anak bangsa sehingga bisa muncul di event-event internasional yang mampu memberikan hasil nyata dan berdampak secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Terlebih untuk para pengrajin, pengusaha, pebisnis, mulai dari kelas kecil, menengah, sampai yang atas. Marilah kita bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Jangan bilang-bilang, bersama saya, Coach Wira.